Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa rasulina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu mu'alliman muyassaran walam yab'athi la'anan wala mannanan wala muta'annitan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Tanwir yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat yang diberkati ini, salah satu tempat yang diberkati di atas muka bumi, masjid, untuk hadir memuliakan diri kita melalui Al-Quran di bulan yang diberkati dalam keadaan berpuasa. Ini yang hadir di sini semuanya puasa kan? Ya, ibu-ibu semuanya puasa, Bu? Nah, ya kalau nggak puasa nggak apa-apa, asal uzur ya. Mudah-mudahan pertemuan pagi yang penuh berkah ini di tempat yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah, betul-betul membawa keberkahan kita di masa kehidupan kita yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya diminta untuk diberi judul pada pagi hari ini, raih keutamaan Ramadan, hadirkan bahagia di hari raya. Saya bilang sama pengurusnya, ini belum dah hari raya aja. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mungkin pertanyaan pertama yang ingin kita kemukakan adalah kenapa kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disyariatkan untuk puasa, bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 bulan. Kan kalau kita perhatikan, kenapa hampir semua agama itu juga memiliki puasa. Yang menurut pemerhatian saya, kalau sholat itu cuman orang Islam yang ada. Tapi kalau puasa, hampir semua agama itu ada puasanya, tentu dengan cara masing-masing, tapi intinya puasa. Dan kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita puasa, bahkan puasanya cukup lama. Lebih daripada itu, ketika Allah mensyariatkan puasa, Allah sebut kaum terdahulu. Puasa ini bukan cuman kamu yang buat, tetapi orang terdahulu juga buat. Maka bunyi ayatnya, kama kutiba alal ladzina min. Jadi sebelum kamu juga udah puasa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati, tentu kita udah banyak sekali mendapatkan ilmu, asupan gizi daripada para guru kita tentang hikmah orang berpuasa.
keutamaan bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi izinkan saya mengambil satu hal pada kesempatan kali ini, bahwa buah terbesar daripada puasa itu adalah pada saat kita mampu mengontrol diri. Kenapa? Sebab Bapak Ibu, hidup kita ini masalahnya terlalu banyak. Ada yang gak punya masalah? Hidup kita ini macam-macam masalahnya, terlalu ruwet. Nah, oleh karenanya satu-satunya cara untuk bisa melewati dan selamat daripada persoalan kehidupan kita ini ya cuma satu: mengendalikan diri. Coba setiap masalah yang menyapa kita banyak itu, kemudian kita enggak mengontrol diri, mengawal diri, maka yang terjadi adalah keributan hidup ini. Ada sesuatu yang enggak kita sukai, kemudian kita enggak mampu mengawal mulut. Kira-kira yang terjadi selepas itu apa? Lebih ruwet, masalah timbul baru lagi. Ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita nggak mampu mengawal sikap, maka yang terjadi nanti masalah lebih besar. Ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan cita-cita kita, kemudian kita berbuat tanpa pengendalian diri, maka nanti yang muncul adalah masalah yang lebih besar lagi. Nah, oleh karenanya ketika Allah mendesain puasa ini, Allah menciptakan suasana supaya orang itu bisa mengendalikan diri. Makanya Bapak Ibu, orang berpuasa itu nggak pernah berpikir yang makruh, nggak pernah makan yang haram, yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Ibu-ibu nih ke bapak-bapak, yang paling suka makanannya apa Pak? Hah? Apa Pak? Gorengan. Memang orang Indonesia ya. Bakwan itu halal. Tapi kalau siang haram. Halalnya selepas maghrib. Tuh lihat. Padahal itu makanan kesukaan. Kita lagi haus. Maaf, kita lagi lapar. Melihat warnanya aja udah tergoda kita. Ya Allah, gurihnya begitu kan. Tapi kita mampu menciptakan diri kita untuk bisa nahan gak makan. Cendol, es kelapa muda, es buah, itu halal. Tapi kalau siang, halalnya selepas maghrib. Itu puasa. Ini kita punya pasangan, apalagi ketika masih muda. Ini kalau yang di sini ini kan sudah enggak muda. Ya, mau bilang tua tuh takut ada yang tersinggung. Jadi bilangnya udah tidak muda. Tapi kalau seandainya misalkan kita pernah punya pengalaman muda dulu, pasangan kita ini gagah, ganteng, putih, halal itu ya akad nikah dengan kita. Tapi kalau siang Ramadan haram, halalnya selepas tarawih Bu Haji. Kalau habis maghrib itu enggak tarawih itu jadinya. Jadi lihat puasa itu kayak begitu. Makanya kemudian para ulama bahasa ketika mengambil intipati daripada puasa, soma yasumu siyaman wa sauman, itu adalah imsak. Kenapa? Karena kemampuan imsak ini akan membuat orang itu bahagia. Kalau setiap orang itu pengen mendapatkan apa yang didapatkan, gak mungkin dia bisa bahagia.
Justru kebahagiaan itu didapat ketika seseorang bisa menekan. Nah, sehingga Nabi pun pakai bahasa bahagia. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama inda fitrihi, pada saat berbuka. Yang kedua pada saat nanti berjumpa dengan hidup ini nggak ada habis keinginan. Kadang-kadang keinginan dibilangnya kebutuhan, padahal itu keinginan. Ibu pasti punya pengalaman lah dulu awal-awal sebelum menikah. Perempuan itu ternyata ketika belum menikah, anugerah yang terbesar itu adalah pada saat dia dikasih jodoh laki-laki soleh. Udah nggak punya keinginan lain. Betul Bu? Tapi ketika sudah punya suami, keinginannya justru semuanya pengen diturutin sama suami. Tuh lihat. Dulu ketika awal menikah nggak mau macam-macam, cuman ya pengen punya rumah kecil sajalah, depannya ada bunga gitu kan. Dikasih wujud oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Tapi selepas itu itu di sana ada perumahan baru, tipenya lebih gede, kayaknya bagus deh, bahkan anak kita juga makin banyak, gitu lagi. Terus gitu keinginan kita tuh nggak berhenti. Dan menariknya, pada saat kita ini mendapatkan apa yang kita inginkan, ya bahagianya ya gitu-gitu aja. Sebelum kita mendapatkan, kita berusaha memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, luar biasa kita ini. Setelah dapat, ya begitu aja rasanya. Dan begitu terus. Makanya Nabi mengatakan orang yang kaya itu bukan kaya harta, tapi ghinan nafs. Nah itu orang bahagia. Yang bisa kayak begitu orang yang bisa mengendalikan tadi itu. Nah sehingga di tengah proses kesabaran, ketabahan merasakan puasa itu ada kelembutan di situ. Sehingga Nabi mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu mencintai kelembutan di dalam semua aspek, di dalam semua perkara. Makanya kalau lembut ini nempel pada seseorang, maka semua yang ada keluar dari orang ini baik belaka. Tapi kalau kelembutan ini sudah dicabut dari orang, maka yang ada dalam dirinya hanyalah keburukan. Jadi ini puasa. Maka orang bahagia itu dia bukan berarti nggak punya masalah, Bu, tapi mampu jadi spiritnya itu tunjukkan bahwa kita ini gagah, tetap tersenyum meskipun di dalam hati siapa yang tahu, ya enggak? Kalau panasnya matahari itu bisa dirasakan sama-sama, tapi kalau panasnya hati, maka kemampuan untuk self control itu yang menjadi kunci. Sehingga Nabi di dalam hadis lain mengatakan, laisa syadidu bisur'ati. Orang yang gagah hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, bukan yang banyak ngalahkan musuh. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat marah. Apalagi pada saat puasa, karena orang tuh kalau lapar cenderung marah-marah mulu. Kesenggol dikit saja marah, lapar. Ya, kesentil dikit aja omongan, emosi, temperamen, puasa. Lapar. Nah, oleh karena itu ketika puasa ini berhasil, maka menjadi mulia seseorang itu. Nah, kebahagiaan itu hanya bisa didapat ketika seseorang itu mampu ngerem. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan satu kisah.
Kisah ini saya dapatkan di dalam satu kitab namanya Safwatus Safwah. Safwatul Safwah ya, karena ini Syamsiah maka dibaca Safwatus Safwah. Ditulis oleh Ibnul Jauzi. Kitab ini sesungguhnya adalah kitab kategori Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Hanya saja ditambah dengan biografi 20 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ditambah dengan kisah-kisah orang saleh, para aulia, kekasih Allah dari kalangan tabi'ut tabi'in, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya ingin gambarkan tentang bagaimana kalau orang itu mampu menahan diri dan amarahnya, maka yang terjadi adalah kehidupan yang damai, tentram, bahagia. Sekarang kenapa orang itu? Maka tadi saya mengatakan dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba li ahli baiti khairan albasa alaihimur rifqa. Kalau Allah itu menghendaki kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga, Allah akan kasih kelembutan. Sehingga kalau kelembutan itu tercerabut dalam rumah tangga, maka yang hadir adalah neraka. Bapak-bapak curhat, Ustaz, istri saya ini susah dinasehatinya, bantah mulu. Itu versi suaminya. Versi istrinya bukan gitu, Ustaz. Bukan kita ini enggak nurut. Kita juga tahu bahwa perempuan itu harus taat sama suaminya. Tapi suami yang kayak mana yang harus ditaati, Ustaz? Suami saya ini otoriter katanya, lihat. Jadi ini berarti tanda-tanda kelembutan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, sehingga yang terjadi keributan. Suami mendidik istrinya alasannya, tetapi yang dirasakan oleh istrinya otoriter. Orang tua ngedidik anaknya, tapi anak ngerasanya maksa. Sehingga pada akhirnya karena enggak nurut sama orang tua, menurut orang tua nganggapnya anaknya itu ngelawan. Akhirnya sumpah serapah itu orang tua. Sebaliknya anaknya juga enggak terima digituin, artinya orang tuanya juga dicela-cela, diumpat-umpat. Kelembutan tidak ada. Apa yang membuat itu semuanya? Egonya terlalu dominan. Ego terlalu dominan karena tidak mampu mengawal. Makanya tidak salah kalau kemudian Allah mengatakan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ada enggak kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Karena dia ngerasa semuanya harus sesuai dengan nafsu kehendaknya. Kalau tidak sesuai, murka. Kalau tidak sesuai dengan arahannya, enggak terima. Ini berarti kan hawa nafsunya udah dipertuhankan. Jadi menuhankan hawa nafsu ini bukan sekedar terkait ngikutin kemaksiatan, enggak, termasuk hal yang kayak tadi. Kalau enggak sesuai dengan arahan, makanya ini harus ada ada hubungan mutabadilah. Jadi kalau di dalam sebuah kampung itu sudah dicabut kelembutannya oleh Allah, maka lurahnya nanti nginjek warganya nanti mendemo lurahnya. Begitu terus sampai besar. Kenapa? Karena semuanya merasa bahwa dirinya harus dituruti, ditaati. Bapak, ibu-ibu, ceritanya ada seorang pengusaha kain di pasar Baghdad, kaya raya ini. Ini kitab tadi ya, kitabnya namanya Safwatu Safwah, ditulis oleh Ibnu Jauzi. Judulnya yang saya akan ceritakan ini judulnya Abidatani Baghdadiyatani. Abidah, abid itu ahli ibadah, laki-laki. Kalau perempuan abidah. Jadi kalau nanti punya cucu boleh diusulkan nama ini. Abidah Salma misalkan, kan cakep tuh. Ahli ibadah. Dua orang ahli ibadah abidatani. Kebetulan asalnya bukan dari Menteng tapi dari Baghdad. Sehingga disebutnya Baghdadiyatani, dua orang perempuan dari Baghdad, ahli ibadah.
seorang pengusaha kain, jual kain di pasar Baghdad. Setiap habis subuh pergi dari rumah menuju pasar. Sampai pasar buka toko, berjualan. Sampai waktu menjelang asar pulang. Begitu terus kegiatannya setiap hari. Setelah subuh berangkat dari rumah, nyampe pasar buka toko, jualan, menjelang asar tutup pulang. Begitu setiap hari. Berbelas-belas berpuluh-puluh tahun, kaya raya. Nah, beberapa hari terakhir ceritanya ada seorang wanita. Ini keluar masuk toko. Kalau sudah masuk toko dia pilih, enggak jadi beli kemudian keluar. Ada yang kayak begini modelnya. Datang orangnya. Jadi kan bapak-bapak makanya sabar kalau nemenin ibu-ibu tuh. Karena dia detail, Pak. Udah cocok coraknya, giliran nyari ukuran enggak dapat. Udah cocok ukurannya, nyari warna enggak dapat. Jadi pilih, keluar enggak jadi beli. Sampai pada satu kesempatan, pada saat milih-milih ini kemudian tumpukan kainnya itu roboh. Maka secara spontan orang kaya pemilik toko nudak mendatangi kemudian bertanya, "Kak, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini kakak kok keluar masuk toko saya. Milih, kemudian enggak beli, kemudian keluar. Apakah ada yang bisa saya bantu, Kak?" Kata penjual toko, penjual kain, pemilik toko. Nah, pada saat mau menjelaskan, ini kan sambil ngerapiin kain tadi kan, tiba-tiba cadar wanita tersebut terbuka. Dan ketika terbuka itu, Pak, ternyata wanita ini putih, masih muda dan cantik. Mau bilang cantik banget tuh gimana ngomongnya? Ya kan? Cantik. Sambil ditutupi itu mukanya, cadarnya dibalikin, "Mohon maaf Tuan, saya ini memang betul beberapa waktu terakhir ini saya ke pasar. Saya masuk setiap toko, saya masuk. Saya masuk toko bukan karena ingin beli kebutuhan, tetapi saya sedang mencari suami. Siapa tahu dari sekian banyak yang ada di pasar ini ada lelaki yang pas masuk ke hati saya. Dan ternyata dari sekian banyak toko yang saya masuki, itu Tuanlah nampaknya," katanya. Bapak, kalau nemu kayak begini gimana jawabnya? Gimana Pak jawabnya, Pak? Ingat tadi lah ya, muda, putih dan cantik. Ingat rumusnya orang puasa. Mikirin syubhat makruh enggak, apalagi yang haram. Yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Pas maghrib apa selepas tarawih tadi? Ini cerita sungguhan ya, ini bukan cerita imajinatif, apalagi fiktif. Mohon maaf Kak, saya ini alhamdulillah sudah berkeluarga. Saya menikah dengan anak paman. Jadi orang Arab tuh menikah dengan antar sepupu itu biasa, untuk menjaga supaya kabilah dan keluarganya tetap utuh besar. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah seorang anak laki-laki kepada pernikahan kami. Mohon maaf Tuan, saya ini pengen menikah bukan karena pengen nafkah. Alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah kepada kami harta kekayaan yang melimpah. Sejak dulu saya ini berdoa dan berazam sama Allah, jangan sampai saya ini mati kecuali saya sudah berstatus sebagai seorang istri. Asal Tuhan mau menikah dengan saya itu sudah anugerah yang lebih daripada cukup yang Allah berikan kepada saya. Kira-kira gimana itu Pak nolaknya?
Ingat rumus puasa tadi? Makruh enggak, syubhat enggak, apalagi yang haram. Yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Tapi kalau laki-laki dirayu kayak begitu, apa kira-kira yang terjadi? Oleh walinya kemudian dinikahkan, sah nikah. Kalau orang sekarang ini lain cerita. Mau nikah takut sama yang di rumah, mau nggak dinikahi sayang ada barang mewah, ya enggak? Maka akhirnya kemana? Maksiat. Ini persis seperti kebanyakan ibu-ibu ustadz, nggak peduli suami di luar ngapain, yang penting nggak nikah lagi, gitu nggak? Puasa tadi itu yang syubhat enggak, yang haram enggak, yang makruh enggak, yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Oleh wali perempuan tadi dinikahkan, sah. Laki-laki pengusaha kain tersebut seperti biasa, pagi habis subuh berangkat ke pasar, buka toko, asar sampai rumahnya, tetap tidak ada perubahan. Sayang sama yang pertama tetap meskipun sudah nikah lagi. Dan istrinya juga tidak merasakan perbedaan. Kenapa? Karena suaminya sama seperti dahulu, sayangnya, nafkahnya, perhatiannya, nggak ada yang berubah. Bapak Ibu, orang Arab tuh punya kebiasaan nongkrong sama teman-temannya sampai larut pagi sampai malam. Saya pernah punya pengalaman ketika kami di Madinah, kami dijemput oleh salah seorang kolega, ternyata dibawa ke Padang Sahara. Di sana tenda udah berdiri, teman-temannya udah ada 5 orang di sana, nyembelih kambing 1 ekor dimakan 7 orang. 5 kawan yang di sana, 1 yang jemput saya dan saya. 1 ekor untuk 7 orang. Itu kalau di Menteng 1 ekor buat berapa kampung? Ngopi, ngobrol, ngeteh, bakar. Ya Bu, daging itu kalau di kita kan bumbunya macam-macam ya. Di sana itu cuman apa? Cuman jeruk nipis sama garam dibakar gitu doang. Makanya pakai apa? Pakai roti. Di mana enaknya? Ya tapi memang begitu lidahnya orang Arab. Jadi orang-orang biasa kalau udah ngobrol sama temennya, begadang sampai pagi. Nah, kecurigaan istrinya itu mulai ketika suaminya itu kok akhir-akhir ini sering sekali izin nongkrong. Akhirnya dipanggil budak hamba sahayanya, karena ini memang keluarga kaya. Kalau nggak mungkin dia punya budak. Bi, jariah ya, perempuan, berarti budak perempuan. Bi, besok bibi ikutin tuan, kemana saja tuan pergi ikutin. Makanya bapak-bapak hati-hati, pasti ketahuan. Ibu-ibu tuh jangan dilawan. Betul, setelah pas subuh pergi diikutin sama pembantunya ini, budaknya ini, betul ke pasar. Sampai ke pasar buka toko, memang laris itu toko. Cuman toko yang biasanya buka sampai asar ini kok buka cuman sampai zuhur. Zuhur tutup. Maka pembantunya semakin memperhatikan, kemana ini tuan kok tutup? Keluar dari pasar Pak. Dan gak jauh daripada pasar itu tuannya ini masuk ke dalam satu rumah mewah di situ. Ibu, pembantunya kemudian cari tahu, Pak, ini rumah siapa? Oh, ini rumah orang kaya di kawasan ini. Dia anak sematawayang perempuan, kaya raya dia. Lah, terus tadi kok saya ngelihat ada bapak-bapak masuk ke rumah situ, bukannya penjual kain di pasar Baghdad itu ya? Oh iya betul, itu suaminya udah nikah 8 bulan yang lalu. Akhirnya budak hamba sahanya ini pulang lapornya, ternyata tuan itu udah nikah lagi, sudah 8 bulan yang lalu. Loh, betul, kamu dapat informasi dari mana? Betulnya,
Saya udah nanya ke beberapa orang di situ, dan karena memang tuan itu udah nikah dengan salah seorang wanita muda kaya yang rumahnya tidak jauh daripada pasar Baghdad 8 bulan yang lalu. Ini kira-kira kalau cerita ini di Menteng apa yang terjadi? Perang Badar, perang Israel sama Palestina ini kayaknya ya. Bi, kalau seandainya cerita Bibi ini betul, rahasiakan Bi, jangan ceritakan sama siapapun katanya. Udah begitu aja komennya. Ketika suaminya sore pulang dilayanin seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Karena menurut sinyonya nggak ada perubahan. 8 bulan yang lalu ataupun yang sekarang sama-sama suaminya tetap sayang sama dirinya, hak tetap diberikan, perhatian tetap ada meskipun sudah punya nikah lagi. Dan begitu juga suaminya meskipun sudah punya istri, yang pertama tetap dimuliakan, perhatian diberikan, nafkah tetap diberikan, nggak ngurangin nafkah. Maka si istrinya juga biasa aja, pura-pura nggak tahu. Tetap memuliakan suaminya, melayani suaminya, masakin suaminya. Ini kayak sinetron, tapi ini beneran. Ini beneran. Karena menurut dia memang nggak ada yang berubah. Termasuk dalam hak nafkah. Pasar suaminya yang 8 bulan terakhir itu tutup sampai zuhur, itu nggak ngurangin jatah nafkahnya. Kan hitung-hitungannya mestinya rugi dong. Orang buka biasanya sampai asar, sekarang cuma sampai zuhur. Otomatis kan income-nya berkurang, ya enggak? Tapi enggak berkurang. Dulu kan buat saya sendiri, sekarang sudah ada dia, enggak berkurang, disitulah ada Allah. Ini bukan ngajak poligami loh ya Pak, jangan salah. Enggak, bukan itu poinnya. Nanti saya dimarahin Pak Mukti nanti kalau gitu. Enggak, bukan itu poinnya. Seperti biasa, masing-masing orang mengendalikan diri, masing-masing orang melakukan kewajibannya. Orang itu sebetulnya fokus kewajiban, Bu. Nanti hak akan dapat. Tapi kita ini kan enggak. Kita ini kadang-kadang nuntut haknya, kewajiban belum. Istri pengen dilayanin lebih sama suaminya, tapi suami pengen dilayanin lebih sama istrinya, tapi ngasih uang belanja dikit. Gimana ceritanya mau makan masakan enak, sekarang barang semuanya naik, uang belanja nggak nambah? Ya, jadi rebutan ini. Sehingga dalam hal hak dan kewajiban ini Allah pernah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Jadi orang itu kalau soal ini seringkali cuma minta lebih saja, enggak pernah ngelebihin orang. Kalau dalam hal hubungan interaksi, orang itu pengen minta haknya, kewajibannya enggak seberapa dilakukan. Jadi enggak ada perubahan, seperti biasa. Enggak lama selepas itu masuk ke bulan 12, suaminya tadi kemudian sakit. Pengusaha kain yang kaya raya tersebut sakit dan kemudian wafat. Ini nyebutnya innalillah atau alhamdulillah? Kalau ibu-ibu sekarang alhamdulillah itu. Setelah wafat, dikubur, diurus semuanya, oleh istrinya dikumpulkan harta warisannya, ketemu 8.000 dinar. 8.000 dinar itu kalau sekarang berapa M? Karena mertuanya, orang tua dari si mayit, suaminya udah nggak ada, maka dibagi warisannya nggak ada, kakak adik iparnya nggak ada. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia menutup bagian kakak adik si mayit. Makanya ibu-ibu sekarang tuh kalau punya anak laki-laki girangnya minta ampun. Ya. Supaya apa? Supaya iparnya nanti nggak cawe-cawe. Ya. Cuman saya ingatkan Ibu, kalau kita masih punya mertua, kalau pasangan kita meninggal dan kita masih punya mertua, bagian waris untuk mertua itu lebih banyak daripada kita.
Kenapa? Karena mertua itu lebih dulu ada berbanding dengan mayit, apalagi berbanding dengan kita. Jadi kalau bapak-bapak nih, ibunya meninggal dan bapak masih punya mertua dari ibu yang meninggal ini, maka kalau ada warisan bagi si mayit, mertua lebih banyak daripada punya bapak. Ustaz, tapi kan saya yang nyari uang. Oh iya, kalau uang bapak ya hitung. Tapi mungkin ibu kan juga punya harta sendiri. Begitu pula dengan ibu-ibu, kalau suaminya wafat dan masih punya mertua, bagian mertua lebih banyak daripada ibu. Kenapa? Karena mertua ibu lebih dulu ada daripada suami ibu. Apalagi ibu itu datang belakangan. Ustadz, kan bukan cuma suami doang yang nyari duit, gua juga nyari duit. Ya udah dipisah mana yang harta ibu dan mana yang harta suami. Susah Ustadz, ya udah 50%, ambillah 50% buat ibu, 50 inilah yang dibagi-bagi. Nanti mertua dapat, anak dapat, ibu pun juga akan dapat dari yang 50% ini. Itu syariatnya. Ketemu 8.000, maka si istri dapat 1/6. Kenapa? Karena punya anak. Kalau enggak punya anak dia dapat 1/4. Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau enggak punya anak dapat 1/4. 1.000 diambil oleh istri. Sisanya buat siapa? Ya enggak buat siapa-siapa. Orang tua udah enggak ada. Anak kakak dari si mayit enggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Sehingga yang 7.000 semuanya buat anak laki-laki, asobah. Dipanggillah pembantunya. Apa namanya tadi itu? Budaknya. Bi, karena almarhum tuan itu istrinya 2, maka yang 1/8 ini kita bagi 2. 500 buat saya. Yang 500 anterin besok pagi ke rumah istri almarhum tuan yang rumahnya di dekat pasar Baghdad. Bu, di mana dapat perempuan kayak gini nih? Di mana dapat perempuan kayak gini nih? Karena almarhum suami itu punya istri 2, maka dibagi 2. Yang separuh 500 saya ambil, yang 500 silahkan anterin ke istri tuan almarhum tuan yang nomor 2. Di mana dapat kayak begini ibunda di mana dapatnya? Oh, kalau sekarang babak belur di pengadilan tuh, warisan gak seberapa, pengadilan bolak-balik habis buat bayar pengacara tuh. Betul enggak? Ingat tadi, orang puasa enggak mengambil yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram. Yang halal saja waktunya kudu tepat. Dia sadar, emang suami saya punya tanggung jawab lain, punya istri. Termasuk kalau seandainya punya anak, ya akan dikasih itu anak. Lah kalau kita kan enggak. Karena suaminya mungkin menikahnya tanpa melalui pengadilan agama, enggak ada buku nikah, maka enggak dikasih itu. Itu nanti yang enggak ngasih itu dia akan berurusan sama malaikat di hari kiamat nanti. Apalagi kalau seandainya almarhum ini punya anak yatim jadinya. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan harta anak yatim, maka dia makan bara api di dalam perutnya. Jadi kalau ada seorang istri dapat informasi keterangan, naudzubillah min dzalik, nih mudah-mudahan enggak terjadi, tapi kalau terjadi suami punya anak dari ibu yang lain dan ibu enggak ngasih itu, ibu makan bara, nanti di akhirat enggak ditanya mana buku nikahnya, enggak ada. Selama sah secara agama, sahlah itu. Tentu kita pengen supaya ya dari awal baik-baik. Besok keharikannya ketuk pintu, assalamualaikum nyonya, waalaikumsalam, mohon izin. Kamu siapa? Saya ini adalah utusan dari keluarga tuan dan nyonya. Nah, kamu kesini dalam rangka untuk apa? Saya diutus oleh nyonya karena tuan itu sudah meninggal dunia.
Nyonya mengumpulkan harta warisannya ketemu 8.000, 1/8 untuk istri 1.000, dan sisanya 7.000 buat anak lelaki. Karena tuan itu punya 2 istri, maka 1.000 dibagi 2, 500 diambil oleh nyonya saya, dan yang 500 saya diutus ke sini untuk menyampaikannya kepada nyonya. Mendengar jawaban kayak begitu, maka kemudian wanita muda tadi yang di dekat pasar tadi kemudian mengatakan, mohon maaf, sebetulnya saya ini sudah diceraikan oleh tuan sebelum tuan sakit, sehingga ketika tuan meninggal dunia status saya sudah tidak menjadi istrinya, dan oleh karenanya maka saya tidak berhak mendapatkan harta warisan. Di mana Pak dapetin istri kedua kayak begini? Padahal dia kalau nggak usah cerita soal perceraian dapat 500 dinar. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Toh mereka juga nggak pernah ketemu itu. Tapi orang berpuasa nggak ngambil yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram, yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Ya Ustadz, ya wajar kalau dia nggak mau ngambil warisan, kan dia kaya raya. Enggak. Kalau bab duit ini nggak ada istilah pikun. Kalau soal duit ini nggak ada istilah pikun. Orang mah mungkin lupa, tapi kalau sudah dijembrengin gambar Pak Karno dengan Pak Hatta, tahu itu 100.000. Itu orang tuh. Silahkan bawa balik, sampaikan ke nyonya, sampaikan salam dari saya. Begitu. Lapor, ternyata sebelum tuan itu sakit, istri yang di dekat pasar Baghdad sana sudah diceraikan, sehingga pada saat tuan itu meninggal dunia, statusnya sudah tidak menjadi istrinya, dan oleh karenanya beliau menyatakan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Oh, memang tercatatnya dia dapat 1.000, meskipun sudah dikirim ke Baghdad sana, tetap saja itu memang hak dia. Coba kalau di awal dia nggak mau mengendalikan diri, Bu, udah berantem dulu, udah begaduh dulu, kira-kira dapat 1.000 nggak dia? Banyak sekarang orang terjadi, suami itu menghibahkan asetnya atau beli aset tanpa sepengetahuan istri. Kenapa? Ya mungkin model istri yang itu. Tapi karena dasarnya itu memang udah dapat 1.000, menerima dengan keikhlasan, kejujuran, mengendalikan diri, nggak begaduh, memang dapat 1.000 ya 1.000, meskipun yang 500 sudah dikirim ke. Nah, yang lebih menarik juga, pembantunya budaknya itu ya kok jujur. Padahal kalau seandainya laporannya uang 500 dinar sudah saya serahkan kepada istri mendiang almarhum, selesai apa enggak? Beres apa enggak? Beres, karena ini orang dua enggak pernah ketemu, enggak ada tanda terima, enggak ada kwitansi pada saat itu. Loh, budak di zaman tabiin itu jujurnya kayak begitu. Lah kok sekarang yang orang-orang merdeka ini pada bohong semua. Bu, semuanya mampu mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya indah nggak cerita itu, Bu? Indah nggak, Bu? Ibu udah siap? Nah, itu cerita lain kalau bab itu ya. Tapi poinnya sesungguhnya itu mampu menahan. Laisa sadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan itu puasa. Makanya puasa itu kalau kita ini disuruh nahan, enggak makan, enggak minum, sholat itu cuma 10 menit. Atau mungkin enggak sampai 10 menit. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina atau ina, paling 3 menit. Tapi kalau nahan makan minum saat puasa 14 jam. Lama.
Nah, itu harapannya supaya kayak ini. Hidup ini udah banyak masalah, jangan tambah masalah disebabkan karena kita nggak mampu mengelola dan mengendalikan diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.